Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan tentang inspirasi Al-Quran, yaitu melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Sebelum memulai pelajaran ini, kita membaca doa dulu. Yang mana doa itu dipimpin oleh kepala kelasnya. Monggo. Semoga kita mendapat syaratnya dari Nabi dan ridhonya dari Allah Ta'ala. Dan sekarang mari kita membaca surat At-Takasur yang minggu kemarin kita membaca surat An-Nas kan ya. Sekarang kita bersama-sama membaca surat At-Takasur. Coba dipimpin oleh pimpin. Kita ikut bersama-sama ya. Coba berdiri semua. Sudah siapkan dengan pembelajaran ini? Ya. Apakah semua hari ini hadir semua? Hadir. Silakan cek kembali kerapian pakaian masing-masing. Coba cek dasinya, bajunya yang belum dimasukkan ke kanannya dimasukkan. Yang perempuan duduknya kurang bagus dibagusin, yang kurang rapi dibagusin, dirapiin bajunya. Udah rapi semua? Ya, duduk. Pastikan semua sudah siap berada pada tempat duduk masing-masing. Bukan tempatnya, pindah tempatnya. Udah tempat masing-masing. Ini saya mempunyai kuites dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maksudnya tahu nggak? Maksudnya kebodohan. Maksudnya gini, kalau sampai itu tidak belajar mulai dari sekarang, otomatis sampai itu tidak akan tahu sama atau kita bodoh. Soalnya kalau orang belajar, ingin pintar, ingin tahu, kita harus belajar. Kalau kita tidak tahu, kita harus belajar. Belajar dan terus kita bertanya. Kalau tidak tahu tanya. Kalau tidak tahu diam ya.
tetap kamu tidak tahu sama sekali. Intinya kamu ya kalau ingin tidak dianggap bodoh itu harus belajar itu tidak mengenal Ini saya mempunyai kuis, yang mana kuis ini saya akan kasih pertanyaan kepada teman anak-anak, yaitu kalau bisa angkat tangan, ya. Kalau bisa jawab nanti tak kasih hadiah setelah pembelajaran ini. Yang nomor 1, apakah yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Siapa yang bisa? Monggo. Ilmu tajwid ialah ilmu yang dipakai untuk mengetahui bagaimana mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran. Bagus, ada yang lain? Ya jawab, ayo, nih. Ilmu tajwid adalah membaca Al-Quran dengan pelafalan yang benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Ada yang lagi? Coba Linda. Ilmu tajwid adalah ilmu pengetahuan yang mengucapkan huruf dalam Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Bagus, berarti kalau kita ingin membaca Al-Quran, kita harus tahu tentang ilmu tajwid. Kalau kita tidak memiliki tajwid, otomatis cuma sekedar membaca, atau kalau membaca dan tahu ilmu tajwid, maka artinya akan berbeda-beda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu kan beda makna kan? Paham enggak? Yang nomor 2, apakah membaca Al-Quran wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid? Ada yang tahu? Ya, Yo, coba Rasul. membaca Al-Quran dengan Yang keras. membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid adalah wajib secara syar'i dalam rangka menjadi keindahan keaslian dan makna Al-Quran. Bagus. Ada yang lagi? Ada yang lagi? Coba Fatimah. Yang keras. Membaca Al-Quran wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Berarti intinya kita belajar ilmu tajwid itu adalah wajib. Itu kenapa? Kewajiban karena kalau kita dahulu itu kaidah-kaidah tajwid akan berubah makna. Ini terus yang perlu dalam pembelajaran itu kita perhatikan, yaitu materi ini berkaitan dengan dalil nakli dalam Al-Quran tentang pelestarian alam dan menjaga kehidupan yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 41 Al-Ibrahimi. Coba Linda. Ilmu tajwid adalah ilmu pengetahuan yang mengucapkan huruf dalam Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Bagus, berarti kalau kita ingin membaca Al-Quran, kita harus tahu tentang ilmu tajwid. Kalau kita tidak memiliki tajwid, otomatis cuma sekedar membaca, atau kalau membaca dan tahu ilmu tajwid, maka artinya akan berbeda-beda. Alhamdulillah. Nah, itu kan beda makna kan? Paham enggak? Yang nomor 2, apakah membaca Al-Quran wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid? Ada yang tahu? Ya, Yo, coba Rasul. membaca Al-Quran dengan Yang keras. membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid adalah wajib secara syar'i dalam rangka menjadi keindahan keaslian dan makna Al-Quran. Bagus. Ada yang lagi? Ada yang lagi? Coba Fatimah. Yang keras. Membaca Al-Quran wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Berarti intinya kita belajar ilmu tajwid itu adalah wajib. Itu kenapa? Karena kalau kita dahulu itu kaidah-kaidah tajwid akan berubah makna.
dalil nakli dalam Al-Quran tentang pelestarian alam dan menjaga kehidupan yang termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 41, Al-Ibrahimi ayat 32 dan Az-Zukhruf ayat 13. Yang nomor 2, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta menelaah hukum-hukum bacaan tajwid di dalamnya, terutama pada bacaan tarhim dan tarhim. Yang nomor 3, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian semua mampu membaca Al-Quran dengan baik serta menelaah hukum-hukum bacaan tajwid yang ada di dalamnya. Yang nomor 4, teknik penilaian pada materi ini yaitu menggunakan tes lisan dengan kriteria yang berupa kelancaran serta sesuai dengan kaidah tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada bab ini yaitu tentang inspirasi Al-Quran yang mana di dalamnya membahas tentang melestarikan alam, menjaga kehidupan. Dalam materi ini kita belajar Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwid dan kaidah. Dalil pertama yang memerintahkan kita menjaga untuk melestarikan lingkungan yang terdapat pada surat Ar-Rum ayat 41. Mari kita bersama-sama membaca dengan tertib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallati 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat yang kedua yang menjadi terdapat pada surat Al-Ibrahim surat 14 ayat 33. Mari kita kembali membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Fasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Fasakhkharakumul anhar. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Selanjutnya anak-anakku yang selalu saya banggakan, dalil yang ketiga yang terdapat pada surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litastawa 'ala zuhurihi tsumma tadhkuru ni'mati rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhana
الذي سخر لنا هذا فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرinin. Artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Syukur Allah yang telah menunjukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dalam kandungan 3 surat tersebut, yaitu Ar-Rum menyesalkan kerusakan alam disebabkan perbuatan manusia, Al-Ibrahimi alam sebagai rezeki kita untuk kehidupan, Al-Zukhruf yaitu hewan dan kendaraan untuk kesejahteraan. Anak-anakku yang selalu saya banggakan dalam Al-Quran atau terkadang dalam ilmu tajwid itu ada banyak sekali hukum-hukum. Salah satunya ada nama hukum tafhim dan tarkib. Kalau tafhim itu bacanya itu tebal, kalau tarkib yaitu bacanya itu tipis. Tarkib dan tarkib terdapat pada lam jalalah. Diawali kalimat setelah huruf fathah, setelah huruf dhammah. Contohnya Allahul ladzi subhanallah sholatullah. Kalau tarkib berada setelah huruf kasrah, contohnya bismillahirrahmanirrahim. Tarhim berakat fathah, berakat dhammah, sukun didahului fathah, sukun didahului dhammah. Contohnya Zahara Nasrullah Al-Qur'an. Kalau tarkib yaitu berharap kasrah, sukun didahului harakat kasrah. Rizqan ilaihi. Ada pengecualian jika setelah roh sukun ada huruf istiqlal berupa kha, sha, Allah, ghim, apa, aqab, Allah, maka dibaca tafhim. Contohnya Mirasyallah. Terima kasih anak-anakku, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, barusan telah melihat video ini tentang surat Ar-Rum, Al-Ibrahimi dan Al-Zukhruf. Sekarang saya minta ke anak-anakku untuk dijadikan kelompok, yaitu dibagi 3 kelompoknya, yaitu menyebutkan yang mana tiap kelompok itu menyebutkan huruf tafkhim itu mana, huruf tafkhimnya itu mana, huruf tafkhimnya itu mana. Nanti terus setiap kelompok itu dibagi 3 kelompok. Nanti saya akan bagikan kelompoknya. Setelah itu, kalau kelompok 1 itu sampai itu dipresentasikan mana huruf-huruf yang mengandung huruf tarkib dan tafkhim. Paham ya? Yang kita kelompok pertama yang membahas tentang surat Ar-Rum ayat 41, kelompoknya itu Ahmad Abdul Aziz, Ahmad Farid, Aldi Nurhuda, Aldi Maulida, Anissa Munawwarah, Vita Husniyah. Kelompok 1 yaitu kelompok 1 menjelaskan tentang Ar-Rum. Terus kelompok 2 yaitu tentang surat Al-Ibrahimi ayat 32. Di antara kelompoknya itu Khairul Anam, Isyatul Ula,
Kamiliatul Ulum, Kasfiatul Nadhiro, Muhammad Syahrul Ihsan, Muhammad Farhan, Nani Diana Putri. Kelompok terakhir yang menentukan surat Az-Zukhruf ayat 13, yaitu diantara kelompoknya Nasila Binasari, Novel Fuad, Nur Aldi Ansar, Nurul Waqiah, Faizal Aldi Putra, Randy Adi Putra, Sulis Nama Wayanti, Safira. Dah tahu kelompoknya? Ya. Coba sekarang bentuk kelompok. Coba sampai didiskusikan mana yang mengandung jalalah, mana yang mengandung bacaan tartib dan tarkib. Dah.
Sudah selesai kan anak? Semua sudah selesai belum? Kalau belum, kita kasih waktu 5 menit. Kurang 2 menit. Dah selesai. Saya akan tiap kelompok maju ke depan untuk dipresentasikan. Terus cara dipresentasikan sekalian dibaca Al-Qur'annya. Setelah itu sebut mana yang tarkib, mana yang tarkib, mana yang dilalah. Paham enggak? Paham? Monggo, yang kelompok 1 maju ke depan. Ayo baca. Buka. Keras. Ayo keras baca, baca. Keras. Keras. Yang keras nak, yang cowok. Apa yang keras? Langsung keras aja. Mana yang mengandung tarkib dan tarkib? Ada berapa itu? Ada berapa? Tarkibnya ada berapa? Tarkibnya ada berapa? Kalau ada dalam dilalah sebutkan. Tarkib 2 terus 2 sebutkan. Kapan bacanya? Terus apa lagi? Bagus, yang terakhir. Terus bagus, tepuk tangan anak. Bapak
Itu apakah dalam gejalanya? Ada berapa gejalanya tuh? dua. Dalam gejala ada 2, sebutkan. Alladzi Allahu. Kalau yang tartib ada enggak? Ada berapa? Tartibnya kalau ada tartibnya ada berapa? Dua. Sebutkan. Fa'akhraja wal arba. Dah, bagus, tepuk tangan anak. Yang nomor 3 jalan. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu dirikum ada taqulu ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tuh ada berapa tartibnya dan tartibnya? Tafhim ada 3. Sebutkan. Tafhim sakhkhara rabbikum tadhkuru. Tafhim muqrinin duhurihi. Bagus, tepuk tangan anak. Kita membaca Quran sesuai dengan tajwidnya dan juga cara membacanya termasuk bagus, dan juga bisa anak-anakku bisa menjelaskan mananya tartib, mananya tartib, dan juga tartib asalnya. Dan kesimpulan ini dalam materi ini kesini melestarikan alam dan menjaga kehidupan adalah perintah yang tertuang dalam Al-Quran yang merupakan pedoman umat manusia dalam membaca Quran wajib mengikuti kaidah Al-Quran dalam ilmu tadi, salah satunya pada hukum bacaan tafhim dan tarkib. Dalam segi refleksinya dalam membaca tafhim dan tarkib tidak hanya untuk pada pemahamannya saja, tetapi juga diperlukan pembiasaan dalam membacanya. Tafhim identik dengan gerakan bibir yang menuju ke depan, mencucung. Itu kalau tak. Sedangkan tarkib gerakan bibirnya menuju ke samping, mencicik. Itu kesimpulannya. Demikian anak